Halo Sobat Pintar, selamat datang kembali di fitur AP Live. Tetap bersama saya Kak Redi, tentor kalian semua untuk mata pelajaran matematika. Bagaimana nih kabarnya para pejuang UN? Tak terasa ya, tinggal 1 minggu lagi kalian akan menghadapi ujian nasional. Mudah-mudahan kalian sudah mempersiapkannya dengan baik dan matang sehingga saat pelaksanaan ujian nasional kalian dapat melaksanakannya, mengerjakan soal-soalnya dengan lancar. Amin. Di sini hari ini Kak Redi akan membahas materi tentang statistika. Materi tentang statistika selalu keluar dari tahun ke tahun di setiap ujian nasional. Maka dari itu, perhatikan ya setiap penjelasan yang diberikan Kak Redi. Jangan lupa siapkan dulu alat tulis kalian dan buku catatan kalian untuk mencatat pembahasan yang Kak Redi berikan hari ini. Oke, belajar pintar bersama Aku Pintar. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Banyak bilangan antara 2000 dan 6000 yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan tidak ada angka yang sama adalah bagaimana Sobat Pintar? Sudah menemukan jawabannya? Pasti mudah ya mengerjakan soal ini. Di sini kita menggunakan aturan pengisian ruang kosong. Karena bilangannya adalah ribuan, berarti pengisian ruang kosongnya ada 4. Pengisian ruang kosongnya di sini Kak Redi gambarkan. Pengisian ruang kosongnya ada 4 yang terdiri dari ribuan, yang di sini ribuan, ratusan, puluhan, dan terakhir satuan. Nah, di sini yang diminta adalah banyaknya bilangan antara 2000 dan 6000. Berarti bilangannya antara 2000 sampai 6000. Yang dimaksud antara di sini kan dimulai dari angka 2001 hingga 5.999. Nah, di sini yang namanya antara. Nah, antara di sini kan dimulai dari angka 2 dan diakhiri dengan angka 5. Di sini berarti yang boleh masuk adalah angka 2, 3, 4, dan 5 saja. Nah, di sini 2, 3, 4, dan 5 saja. Ada berapa angka? Ada 4 angka. Nah, ada 4 angka, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, di ruang yang kedua, ratusan, boleh kan semua angka ini masuk? Nah, angka ini total jumlahnya ada 8 angka. Total jumlahnya 8 angka sudah dikurangin 1 ribuan. Nah, sudah dikurangi 1 ribuan berarti tinggal 7. Karena aturannya tidak ada angka yang sama. Tidak ada angka yang sama, berarti setelahnya ini 8 sudah dikurangi 1 tinggal 7. 7 dikurangi 1 lagi tinggal 6. Dikurangi 1 tinggal 5. Maka banyaknya bilangan yang bisa disusun berarti 4 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Maka banyak bilangan yang bisa disusun sebanyak 840 bilangan. Yaitu jawaban E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Dari seperangkat kartu bridge, diambil suatu kartu secara acak. Peluang terjadinya terambil sebuah kartu as atau kartu berwarna merah adalah bagaimana Sobat Pintar? Sudah menemukan jawabannya?
Mari kita bersama-sama bahas soal ini. Di sini yang bisa kalian ketahui seperangkat kartu bridge. Kartu bridge itu seperti kartu remi. Nah, banyaknya kartu bridge itu sebanyak 52 buah. Di sini berarti Kak Redi tuliskan NS atau banyaknya semesta, banyaknya kartu bridge itu sebanyak 52 buah. Nah, kartu as. Kartu as itu ada 4, terdiri dari waru, keriting, wajik, dan hati. Nah, di situ banyaknya kan ada 4. Misalkan kartu as itu Kak Redi ibaratkan A. A ini adalah kartu as. Maka NA-nya itu 4 buah. Nah, peluang dari as itu sendiri PA sebanyak 4/52. Nah, berarti 4 ini banyaknya kartu as, 52 itu semestanya. Atau bisa kalian ingat lagi rumusnya adalah NA per NS. Nah, sekarang kartu itu yang ditanya adalah selain kartu as, ada kartu berwarna merah. Nah, kartu berwarna merah di kartu bridge itu adalah hati dan diamond atau wajik. Nah, di situ total jumlahnya ada 26. Kartu hati ada 13, kartu diamond atau wajik itu juga 13. Jadi totalnya 26. Maka ibaratnya ini adalah B, adalah kartu warna merah. Kartu warna merah, maka NB sama dengan 26. Maka P, peluang B, peluangnya kartu merah itu sama dengan 26/52. Atau rumusnya NB per NS. Nah, selanjutnya di kartu merah itu juga ada kartu as, yaitu as hati dan as diamond. Nah, ada 2 kartu, maka di sini peluang dari A irisan peluang B, atau bisa ditulis peluang A irisan B itu sama dengan 2/52. Maka peluang terjadinya terambil sebuah kartu as atau, nah maka kalau atau P yaitu A gabungan dari B, maka sama dengan rumusnya PA ditambah PB dikurangin PA irisan B. Nah, di sini PA-nya 4/52 ditambah PB-nya 26/52 dikurangin 2/52 sama dengan 28/52. 28/52 disederhanakan menjadi 7/13, yaitu jawaban C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal statistika. Silahkan kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Perhatikan tabel di bawah ini. Di situ ada tabel, maka nilai rataan dari data tersebut adalah bagaimana? Sudah menemukan jawabannya Sobat Pintar? Mudah-mudahan tadi waktunya cukup ya untuk mencari jawaban dari soal ini. Di sini ada sebuah tabel data berkelompok. Di sini juga ada frekuensinya. Di sini yang ditanyakan adalah nilai rataan dari data tersebut. Nah, Kak Redi ingatkan lagi ya, untuk rumus rataan atau X bar. Nah, rumusnya rataan itu adalah sigma Fi kali Xi
per sigma FI. Nah, di sini kita harus cari XI-nya dulu, nilai tengahnya dulu. Di sini Kak Redi tambahin ya, tabelnya sebenarnya di sini ada XI. Maka untuk mencari XI itu sama dengan data yang bawah ditambah atas dibagi 2. Kini Kak Redi ambil contoh ya. Di sini yang bawahnya itu 11 ditambah 15 dibagi 2. Maka 11 tambah 15 26 dibagi 2 sama dengan 13. Nah, di sini XI-nya 13. Begitu seterusnya untuk mencari XI dari setiap data tersebut. Nah, di sini Kak Redi sudah mencari, di sini XI-nya ada 13, ada 18, ada 23, ada 28, dan ada 33. Nah, di sini sigma FI kali XI, berarti FI atau frekuensinya FI kali XI. Jadi 5 kali 13. Nah, di sini 5 kali 13. 5 kali 13 adalah 65. Di sini Kak Redi sudah mencari 65. 6 kali 18, 108. Di sini 12 kali 23, 276. 18 kali 28, 504. 9 kali 33, 297. Nah, di sini sigma FI kali XI yaitu menjumlahkan semua ini. Dijumlah semua, maka sigma FI kali XI-nya sama dengan setelah dijumlah semua hasilnya 1250. Maka di sini sigma FI XI-nya 1250 per sigma FI. Berarti jumlah frekuensi ini semuanya. Jumlah frekuensi semuanya ini ada 50. Maka 1250 dibagi 50 hasilnya 25. Jawaban B. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, minggu kemarin banyak pertanyaan dari sobat-sobat pintar mengenai pekerjaan apa dari jurusan matematika atau lulusan apa dari program studi matematika yang mempunyai gaji minimal 5 juta hingga puluhan juta rupiah. Nah, kalian pasti penasaran kan? Minggu kemarin Kak Redi pernah sebut yaitu lapangan pekerjaan tentang aktuaria. Nah, apakah aktuaria itu? Simak penjelasan Kak Redi berikut ini. Kali ini Kak Redi akan membahas 5 fakta tentang jurusan aktuaria. Yang pertama, apa sih jurusan aktuaria itu? Jurusan aktuaria adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang pengolahan risiko keuangan di masa yang akan datang. Di jurusan aktuaria ini banyak dibutuhkan oleh dunia pekerjaan karena di jurusan aktuaria ini menggabungkan berbagai ilmu matematika atau cabang ilmu matematika, di antaranya statistik, ekonomi, manajemen bisnis, atau sains teknologi. Nah, selain itu juga jurusan aktuaria sangat dibutuhkan bagi dunia asuransi dan perbankan. Fakta kedua tentang jurusan aktuaria. Lulusan dari jurusan aktuaria disebut sebagai seorang aktuaris. Seorang aktuaris memiliki kemampuan untuk menghitung peluang serta risiko yang akan timbul di masa mendatang. Seorang aktuaris sangat dibutuhkan di dunia perbankan, asuransi jiwa, tunjangan karyawan, manajemen risiko, manajemen bisnis, dan bidang-bidang lainnya. Fakta ketiga tentang jurusan aktuaria.
sebelum tahun 2018 jurusan aktuaria itu hanya ada di IPB atau Institut Pertanian Bogor. Nah, setelah tahun 2018 ini banyak universitas-universitas yang sudah membuka jurusan aktuaria. Salah satunya yaitu ada di Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS. Ada di UGM, Universitas Gadjah Mada, ada di UI, Universitas Indonesia, dan yang terakhir ada di UNPAD, Universitas Pajajaran. Fakta keempat tentang jurusan aktuaria. Jurusan aktuaria walaupun masih dalam bidang matematika, tapi jurusan aktuaria berbeda dengan jurusan-jurusan matematika pada umumnya. Jurusan aktuaria berbeda juga dengan jurusan statistika. Karena jurusan aktuaria memiliki bidang kemampuan sendiri, yaitu menghitung peluang dan risiko yang akan timbul di masa mendatang. Selain itu juga di jurusan aktuaria juga mempelajari tentang manajemen bisnis, manajemen keuangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Fakta kelima tentang jurusan aktuaria. Lulusan dari jurusan aktuaria sangat dibutuhkan dan memiliki gaji yang sangat menggiurkan. Di Indonesia saat ini mengalami krisis lulusan aktuaria karena sejak peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa setiap perusahaan setidaknya minimal memiliki seorang aktuaris. Jadi hampir semua perusahaan pasti membutuhkan seorang aktuaris. Jadi peluang kerjanya sangat banyak. Nah, ini kesempatanmu untuk mengambil jurusan aktuaria. Setelah mendengarkan penjelasan Kak Redi tadi, bagaimana? Ada yang tertarik untuk mengambil jurusan aktuaria? Nah, bagi para pecinta matematika atau penggemar mata pelajaran matematika, itulah jurusan yang tepat bagi kalian semua untuk memperoleh dunia pekerjaan yang sangat luas, yaitu di bidang aktuaria. Pilihlah bidang aktuaria pada saat SBMPTN nanti. Oke, tetap semangat ya Sobat Pintar. Oke Sobat Pintar, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Silakan kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Perhatikan tabel berikut. Tabel di atas menyajikan data berat badan dalam kilogram dari 30 siswa. Modus dari data di atas adalah bagaimana Sobat Pintar? Sudah menemukan jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama soal ini. Di sini kita mencari modus. Modus itu adalah frekuensi terbanyak atau frekuensi terbesar. Di sini dari tabel frekuensi terbesar sudah jelas ya. Frekuensi terbesarnya adalah 12. Nah, berarti di sini adalah modus. Nah, di sini kita tentukan modusnya. Untuk mencari modus, Kak Redi ingatkan lagi, rumus modus MO sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yaitu B1 dibagi B1 ditambah B2. B2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya dikali panjang kelas. Nah, di sini TB-nya dari kelas modus ini 45. 45 dikurangin 0,5 berarti 44,5. Nah, untuk mencari TB-nya di sini, TB itu adalah 45, batas bawahnya dikurangin 0,5. Maka sama dengan 44,5. Nah, ditambah B1, selisih frekuensi dengan
kelas modus sebelumnya. Nah, di sini berarti selisih dengan sebelumnya. Berarti B1-nya sama dengan 12 dikurangin 6, yaitu 6. Per B1-nya 6 ditambah B2-nya. Selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya. Berarti kelas sesudahnya ini. Berarti B2 sama dengan 12 kurangin 8. 12 kurangin 8, 4. Di sini 4. Nah, untuk mencari panjang kelas, di sini tadi Kak Redi sudah menjabarkan. Untuk mencari panjang kelas kita hitung aja mulai dari 45. 45, 46, 47, 48, 49. Berarti panjang kelasnya 5. Nah, 5. Maka sama dengan 44,5 ditambah 6 per 6 tambah 4, 10 kali 5. Di sini bisa dicoret 10 dibagi 5, 2. Maka sama dengan 44,5 ditambah 6 per 2. 6 per 2 itu sama dengan berapa? 6 per 2-nya dibagi ya. 44,5 ditambah 6 dibagi 2, 3. Berarti 44,5 ditambah 3, 47,5. Yaitu jawaban D. Oke Sobat Pintar, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Silakan kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Perhatikan tabel berikut. Kuartil bawah dari data pada tabel tersebut adalah bagaimana Sobat Pintar? Sudah menemukan jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama. Di sini pertanyaannya adalah kuartil bawah. Kuartil bawah itu adalah Q1. Q1 itu 1/4 dari total data. Untuk mencari posisi Q1 yaitu 1/4 dari total data. Di sini Kak Redi ingatkan lagi ya untuk rumus Q1-nya dulu. Q1 itu sama dengan tepi bawah ditambah 1/4 dari total data karena kita mencari Q1 dikurangin frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1-nya per frekuensi kelas Q1-nya dikali panjang kelasnya. Nah, di sini kita cari FK-nya dulu. Karena ditambahkan lagi di sini sebenarnya tabel ada frekuensi kumulatif. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif itu mudah sekali. Kalian tinggal tulis lagi dulu di sini 2. Nah, 2 ditambah 3, nah 5. Nah, di sini 5. 5 ditambah 3, 8. Begitu seterusnya ya. 8 ditambah 6, 14. 14 ditambah 4, 18. 18 ditambah 2, 20. Jadi total frekuensinya itu 20. Nah, dari sini kita bisa menentukan Q1-nya. Q1-nya yaitu 1/4 dari banyaknya data. 1/4 N. Berarti 1/4 dikali banyaknya data 20. 20 dibagi 4 itu 5. Nah, berarti posisi kelima. Di sini posisi kelima ada di sini. Nah, di sini Q1-nya. Karena di sini yang atas kan data ke-1 dan data kedua. Data ketiga, data keempat, dan kelima di sini posisinya, yaitu Q1. Nah, tepi bawah Q1. Nah, tepi bawah Q1 di sini datanya kan 50 sampai 54. Nah, tepi bawah dilihat, batas bawahnya ini 50. Berarti TB-nya sama dengan 50 dikurangin 0,5 sama dengan 49,5. Itu untuk mencari tepi bawahnya. Maka TB-nya sini 49,5. 1/4 N sudah dicari yaitu 5. Frekuensi kumulatif sebelum Q1. Berarti frekuensi kumulatif sebelum Q1. Sebelumnya ini. Nah, 2 sebelumnya. Maka ini adalah FK-nya sebelumnya. Maka di sini dikurangin 2. Dibagi
frekuensi Q1. Frekuensi Q1 di sini 3. Frekuensi Q1-nya 3. Dikali panjang kelas. Panjang kelas, di sini untuk mencari panjang kelas itu gampang sekali. Di sini ada data 50 sampai 54. Berarti cara menghitung panjang kelasnya 50 dihitung ya, 50, 51, 52, 53, 54. Berarti ada 5, panjang kelasnya 5. Nah, maka sama dengan 49,5 ditambah 5 kurangin 2 itu 3. 3 dibagi 3, 1. 1 kali 5, 5. Maka 49,5 ditambah 5, hasilnya 54,5. Di sini yang memenuhi adalah jawaban E. Oke, sobat pintar, masih semangat ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Perhatikan tabel berikut. Tabel di atas menyajikan berat badan dalam kilogram dari 30 balita yang ditimbang saat kegiatan posyandu di Desa Sukamakmur. Median dari data tersebut adalah bagaimana sobat pintar? Sudah menemukan jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama soal ini. Di sini mencari median. Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah yaitu setengah dari jumlah data. Untuk mencari jumlah datanya, nah di sini kita perlu frekuensi kumulatif. Nah, dicari dulu ya frekuensi kumulatifnya untuk mengetahui jumlah datanya dari jumlah total frekuensi ini. Di sini frekuensi kumulatif FK. Nah, seperti cara sebelumnya ditulis lagi 2. Nah, 2 ditambah 7 9. 9 ditambah 12 21. 21 ditambah 6 27. 27 ditambah 3, 30. Berarti banyaknya data ini 30. Nah, median adalah setengah dari data. ME atau median itu sama dengan setengah dari jumlah datanya. Yaitu setengah kali 30. Setengahnya 30, 15. Nah, di sini posisi mediannya itu data ke-15. Data ke-15 itu ada di sini. Nah, hari ini kok bisa ada di sini? Nah, karena di sini datanya, ini kan terakhir di sini dimulai dari 9. Nah, data ke-10 itu posisinya ada di sini. Nah, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sampai data ke-21 posisinya ada di sini. Berarti di sini ME-nya. Nah, sini ME. Untuk mencari ME, kalian masih ingat rumusnya ME? Ya, Kak Redi tuliskan lagi ya. ME sama dengan tepi bawah kelas mediannya ditambah setengah dari jumlah datanya dikurangin frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas mediannya dikali panjang kelas. Di sini panjang kelasnya berapa? Nah, seperti cara yang tadi untuk mencari panjang kelasnya. Di sini panjang kelasnya dilihat dulu datanya 9 sampai 11. Kita hitung ya. 9, 10, 11. Berarti panjang datanya ada 3. Berarti P-nya ini 3. Nah, kita masuk ke rumus ya. Tepi bawah kelas median. Di sini ada batas bawahnya 9. Berarti kalau tepi bawah sama dengan 9 dikurangin 0,5 sama dengan 8,5. Tepi bawahnya 8,5. 8,5 ditambah setengah dari jumlah datanya tadi 15. Dikurangin frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti mana? Ini kelas mediannya ini. Sebelumnya. Berarti sebelumnya ini. 9. Nah, 9 dibagi frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median. 12 ini frekuensi kelas mediannya. 12. Dikali panjang kelasnya 3.
Maka sama dengan 8,5 ditambah 15 kurangi 9 itu kan 6. 6 per 12 dikali 3. Nah, di sini 12 dengan 3, 4. Berarti 6 per 4. 6 per 4 itu 1,5. Maka sama dengan 8,5 ditambah 1,5. Sama dengan berapa? 10. Nah, di sini jawaban 10 kg ada di jawaban E. Oke, sobat pintar, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Silakan kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Kuartil atas dari data pada tabel di bawah ini adalah bagaimana sobat pintar? Sudah menemukan jawabannya? Mudah ya? Mari kita bahas bersama-sama. Di sini ada sebuah tabel dengan data berkelompok. Di sini kita mencari kuartil atas. Kuartil atas itu adalah Q3. Nah, Q3. Ayo, masih ingat rumus Q3 apa? Kare ditulis lagi ya rumus Q3-nya. Q3 itu rumusnya sama dengan tepi bawah ditambah, nah Q3 itu adalah 3/4 dari banyaknya data, berarti 3/4N dikurangin frekuensi kumulatif sebelum Q3 per frekuensi Q3-nya dikali panjang kelasnya. Nah, di sini kita analisis tabelnya. Di sini kita membutuhkan FK. Nah, FK itu frekuensi kumulatif. Seperti cara yang sudah tadi bahas, frekuensi kumulatif mencarinya mudah ya. Kita tulis 4. Nah, 4 tambah 6, 10. 10 tambah 6, 16. 16 tambah 10, 26. 26 tambah 12, 30. 8. 38 ditambah 8, 46. 46 ditambah 4, 50. Berarti total datanya 50. Selanjutnya kita analisis lagi posisi Q3 itu ada di mana. Q3 yaitu 3/4 kali banyaknya data. Berarti 3/4 kali 50. 3/4 kali 50 itu 37,5. Nah, di sini data ke 37,5. Data ke 37,5 itu ada di sini. Nah, di sini kan data terakhirnya 26 sebelumnya, 26. Berarti di sini 27, 28, 29, 30 sampai dengan 38. Nah, di sini Q3-nya posisinya 37,5. Maka disinilah posisi Q3-nya. Nah, posisi Q3-nya. Tepi bawah dari Q3. Nah, di sini Q3-nya itu datanya 44 sampai 49. Maka untuk mencari tepi bawah yaitu batas bawahnya 44 dikurangi 0,5 sama dengan 43,5. Oke, Kak Redi langsung masuk ya ke rumus Q3-nya. TB-nya 43,5 ditambah 3/4 dari jumlah datanya tadi sudah dicari 37,5 dikurangin frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Nah, ini 26 ya. Nah, 26 dibagi frekuensinya dari Q3. Frekuensi dari Q3 itu 12. Nah, mencari panjang kelas. Nah, tadi sudah diberitahu Kak Redi untuk mencari panjang kelas dengan mudah. Dilihat ada 44 kita hitung ya. 44, 45, 46, 47, 48, 49. Berarti datanya, panjang datanya ada 6. Panjang datanya 6. Nah, di sini langsung ya.
P-nya kali 6. Nah, di sini 12 dibagi 6 berapa? 2. Nah, maka 43,5 ditambah 37,5 dikurangi 26 itu 11,5 per 2. Nah, 43,5 ditambah 11,5 dibagi 2 itu 5,75. Nah, jumlah ya, 43,5 ditambah 5,75 itu sama dengan 49,25. Maka jawaban yang tepat adalah A. Dengan berakhirnya pembahasan tadi, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Kak Redi berikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan menambah pengetahuan kalian semua dalam materi statistika. Jangan lupa ya untuk mengajak teman kalian untuk mendownload fitur AP Live di Google Play Store. Masih ada waktu 1 minggu lagi untuk kalian dapat belajar bersama teman kalian di fitur AP Live. Jangan lupa ya untuk menonton siaran ulang hari ini di channel YouTube kami, di channel YouTube Aku Pintar. Dengan mensubscribe, like, dan komen ya di channel YouTube Aku Pintar. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat ujian nasional. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang